Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Seftier dari jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 materi mata kuliah anatomi fisiologi. Yang pertama yaitu sistem pencernaan, yang kedua yaitu sistem kardiovaskular, dan yang ketiga sistem panca indera. Langsung saja ke sistem yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan yang dicerna baik melalui proses secara mekanik maupun proses secara kimiawi. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada sistem pencernaan, yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan proses awal sistem pencernaan. Mulut tempat terjadinya pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Mulut juga memiliki organ-organ pelengkap seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Bagian yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Esofagus merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah oleh mulut. Yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus. Lambung merupakan berbentuk seperti huruf J yang memiliki ukuran sekitar 2 kepalan tangan manusia. Terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Nah, lambung itu sendiri mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, untuk mencampur makanan dan cairan yang diproduksinya. Dan yang ketiga, untuk perlahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Bagian selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus memiliki ukuran lebar sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terbagi menjadi 3. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Pada usus halus terdapat beberapa proses. Yang pertama, proses penguraian makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim. Dan yang ketiga, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil sehingga dapat membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Yang selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar menyerupai huruf U. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar berukuran panjang sekitar 5-6 meter, terbagi menjadi 3, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Usus besar memiliki fungsi untuk membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau, yang sering kita sebut dengan tinja. Nah, untuk cara kerja sistem pencernaan, yang pertama yaitu makanan dikunyah oleh mulut yang dibantu oleh gigi dan lidah. Kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu didorongkan ke lambung. Di lambung
makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Nah, makanan setelah itu diserap oleh usus halus. Dengan kemudian, sisa makanan disalurkan ke dalam usus besar dan mengalami pembusukan. Dan yang terakhir, sisa makanan akan dikeluarkan oleh anus dalam bentuk tinja. Sistem yang kedua yaitu kardiovaskuler. Pada sistem kardiovaskuler terbagi menjadi dua, yaitu jantung dan sirkulasi darah. Sistem kardiovaskuler berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah seluler ke seluruh tubuh. Nah, yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ pemompa otot yang terletak di medial paru-paru yang memiliki fungsi sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian kontraksi dan relaksasi. Jantung terbagi menjadi 4 ruang. Yang pertama yaitu atrium kanan. Atrium kanan merupakan penampung darah yang rendah akan O2 dari seluruh tubuh. Darah mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, serta sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri, lalu dipompa ke ventrikel kanan. Yang kedua yaitu ventrikel kanan. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan, lalu dipompanya ke paru-paru melalui pulmonalis. Yang ketiga yaitu atrium kiri. Atrium kiri menerima darah yang kaya akan O2 melalui vena pulmonalis, kemudian mengalir ke ventrikel kiri, lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang terakhir yaitu ventrikel kiri. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua yaitu sirkulasi darah. Sirkulasi darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar atau sistematik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Adapun bagian-bagian yang terdapat di dalamnya, yang pertama yaitu arteri. Arteri merupakan transportasi darah dengan tekanan yang tinggi ke seluruh tubuh. Arteri memiliki sifat yang lentur, sehingga dapat membantu mempertahankan tekanan darah di antara denyut nadi. Yang kedua yaitu arteriola. Arteriola merupakan cabang paling ujung dari sistem arteri sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang halus dan berdinding sangat tipis. Kapiler sebagai jembatan antara arteri dan vena. Yang keempat yaitu venula. Venula dari kapiler mengalir ke vedula, lalu bergabung dengan venul-venul, lalu ke vena, yang akan membawa darah kembali ke jantung. Yang kelima yaitu vena. Vena merupakan dinding tipis, berdiameter lebih besar daripada arteri, sehingga dapat mengangkut darah dalam volume yang sama, tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan tidak terlalu di bawah tekanan. Untuk cara kerja dari sistem kardiovaskuler, yaitu saat jantung berdetak, maka terjadi aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung melalui pembuluh darah. Nah, itu dikenal sebagai sistem sirkulasi jantung. Darah akan dibawa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, darah yang kaya oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Fungsi dari sistem kardiovaskuler ini, yang pertama, transportasi, yaitu untuk mengangkut darah ke hampir semua jaringan tubuh.
Yang kedua, sebagai perlindungan, yaitu untuk melindungi tubuh melalui sel darah putihnya. Yang ketiga, sebagai regulasi, yaitu berperan dalam kemampuan tubuh untuk mempertahankan kendali homeostatis dari beberapa kondisi internal. Sistem yang ketiga, yaitu sistem panca indera. Pada sistem panca indera terbagi menjadi 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat apa sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bagian-bagian dari mata yaitu yang pertama kornea mata, yang berfungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua yaitu lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Berikutnya yaitu iris. Iris dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya yaitu pupil. Pupil merupakan saluran masuknya sebuah cahaya. Selanjutnya ada retina. Retina dapat membentuk sebuah bayangan benda yang dapat dikirim oleh saraf ke otak. Selanjutnya yaitu otot mata. Otot mata dapat mengatur suatu gerakan bola mata. Dan yang terakhir, saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Cara kerja mata yaitu dari cahaya menuju ke aqueous humor, lalu menuju ke pupil, kemudian ke lensa, dan menuju ke vitreous humor, lalu disalurkan ke retina, yang kemudian saraf optik yang disalurkan ke otak. Yang kedua yaitu telinga. Telinga memiliki fungsi sebagai pendengaran untuk mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Namun, telinga juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian dari telinga yang pertama yaitu telinga bagian luar, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kemudian telinga bagian tengah yaitu gendang telinga, 3 tulang pendengar, dan saluran eustachius. Serta telinga bagian dalam yaitu alat keseimbangan, 3 saluran tengah lingkaran, tingkap jorong, dan tingkap bundar, serta rumah siput atau sering kita sebut dengan koklea. Cara kerja dari telinga yaitu dari suatu getaran menuju ke daun telinga, kemudian disalurkan ke saluran telinga, lalu ke gendang telinga yang menuju ke 3 tulang pendengaran, kemudian disalurkan ke koklea dan menuju ke sel-sel rambut dalam organ korti, lalu menuju sel saraf, auditori, kemudian yang terakhir ke otak. Nah, yang ketiga merupakan hidung. Hidung memiliki fungsi sebagai alat pembau atau pencium. Bagian-bagian dari hidung yaitu yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk jalan keluar masuknya udara. Yang kedua yaitu
rambut hidung. Rambut hidung dapat berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Berikutnya yaitu selaput lendir. Pada selaput lendir, tempat menempelnya kotoran-kotoran. Kemudian saraf pembau. Nah, pada saraf pembau ini mengirimkan bau-bau ke bagian otak. Cara kerjanya yaitu bau menuju lubang hidung, kemudian disalurkan ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, dan disalurkan ke saraf olfaktori, talamus, dan hipotalamus, kemudian disalurkan ke otak. Yang keempat yaitu sistem lidah. Nah, pada sistem lidah, kita dapat merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam mulut. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada lidah yaitu dasar lidah, badan lidah, ujung lidah, dorsum lidah, dan bawah lidah. Nah, di sini juga terdapat pengecap rasa. Ujung lidah terdapat pengecap rasa manis. Bawah samping kanan terdapat pengecap rasa asam. Atas samping kanan rasa asin. Bawah samping kiri rasa asam. Dan atas samping kiri rasa asin. Dan di ujung lidah bagian dalam itu pengecap rasa pahit. Nah, untuk cara kerja dari lidah, makanan menuju ke papila yang diteruskan kepada saraf gustatori, lalu menuju ke medula oblongata, lalu disalurkan ke talamus, dan terakhir ke otak. Yang selanjutnya yaitu kulit. Kulit menerima rangsangan temperatur suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan. Pada kulit terdapat reseptor yang sangat peka terhadap rangsangan fisik pada manusia. Rangsangan yang dapat diterima oleh kulit yaitu sentuhan panas, sentuhan dingin, tekanan, dan rasa nyeri. Nah, pada saat kulit menerima rangsangan, maka rangsangan yang sangat peka tersebut akan diterima oleh reseptor, lalu diteruskan otak melalui saraf, kemudian diolah oleh otak tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 3 materi di atas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.